Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Seperti panas setahun dihapus oleh hujan sehari, pepatah itulah yang kini nampaknya sedang terjadi pada pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, setelah kegagalan dirinya membawa skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh di Asian Cup 2024. Di ajang tersebut, pelatih asal Korea memutuskan untuk menurunkan mayoritas skuad U22, dan hasilnya skuad Garuda gagal di babak penyisihan grup. Jika kita tarik ke belakang, kegagalan ini merupakan kali ketiga kegagalan Sintayong di ajang regional Asia Tenggara, baik di Piala AFF, Asian Cup 2024, dan juga SEA Games. Bagi pencinta tim nasional Indonesia yang tak suka dengan kehadiran Sintayong, kegagalan pelatih asal Korea tersebut di ajang Asian Cup 2024 tentu menjadi celah untuk mereka agar Sintayong segera diganti. Tapi tunggu, pantaskah Sintayong diganti hanya karena gagal di ajang Piala Asian Cup 2024 yang merupakan turnamen level regional Asia Tenggara? Mimin kasih paham sedikit. Ketika Sintayong ditunjuk untuk menukangi tim nasional Indonesia di Piala Asian Cup 2024, Sintayong tak melihat Asian Cup 2024 sebagai turnamen besar yang gengsinya perlu mengkerahkan kekuatan terbaik tim nasional Indonesia. Asian Cup 2024 sendiri tak masuk ke dalam kalender FIFA. Dan perlu diingat, dari awal Sintayong menukangi tim nasional Indonesia, ia berkali-kali mengatakan bahwa tujuannya adalah membawa tim nasional Indonesia ke level Asia atau bahkan kalau bisa mencapai level dunia, bukan semata-mata untuk menjuarai turnamen antar Asia Tenggara yang selevel Tarkam. STY juga beberapa kali dibuat keheranan mengapa pencinta tim nasional Indonesia sangat ingin tim Garuda menjuarai Piala AFF yang menurutnya sendiri gengsinya tak lebih dari sekedar laga uji coba. Mimin pikir itulah yang menjadi alasan Sintayong berani menurunkan skuad kelompok umur di ajang turnamen level senior sekelas Piala AFF. Tekad Sintayong untuk membawa permainan tim nasional Indonesia naik level ke level Asia bahkan level dunia sedikit tidaknya sudah terbukti dengan beberapa rekor yang ia ciptakan dan juga merubah sejarah sepak bola Indonesia. Sejarah yang pertama yang Mimin catat semenjak Sintayong menukangi tim nasional Indonesia adalah keberhasilan dirinya mengantarkan 3 level kelompok tim nasional Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Yang kedua, berhasil mengantarkan tim nasional Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia level senior. Tak hanya di level senior, di level U23, Sintayong bahkan bisa mengantarkan tim nasional Indonesia sampai dengan babak semifinal. Bahkan di babak perempat final, Sintayong mengantarkan skuad Garuda mengalahkan Korea Selatan dengan dramatis lewat drama adu penalti. Dengan masuk ke 4 besar Piala Asia U23, maka otomatis tim nasional Indonesia memegang 1 tiket playoff menuju Olimpiade. Namun sayang, di pertandingan playoff yang digelar di Prancis melawan Guinea, tim nasional Garuda Muda harus takluk dengan skor tipis 1-0. Itu kalau kita lihat dari segi hasil. Dari segi perubahan mental, taktik, dan juga fisik pemain juga sangat amat terlihat, di mana fisik pemain tim nasional Indonesia sangat kuat dalam bermain 90 menit secara Spartan.
Itulah yang menjadi salah satu faktor tim nasional Indonesia bisa menempati peringkat 3 sementara klasemen kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga 2026 dengan menahan Arab Saudi 1-1, menahan imbang Australia 0-0, bermain imbang 2-2 di Bahrain, dan juga meskipun menderita kekalahan dari China dengan skor 0-2. Dengan perubahan mental yang ditanamkan Sintayong setelah kekalahan 0-2 dari China, tim nasional Indonesia berhasil bangkit dengan membantai Arab Saudi di SUGBK dengan skor 0-2. Bagaimana football lovers? Masihkah kamu berpikir untuk menggantikan Sintayong hanya karena ia gagal di ajang Piala ASEAN Cup 2024? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.